Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ipian Ananda dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang B. Berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. 1. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi dapat ditemui di tingkat lokal. Pengaruh globalisasi tersebut dapat diamati dari gejala yang muncul di daerah tertentu seperti lingkungan, tempat tinggal, desa, dan kota. Pada umumnya, permasalahan sosial di tingkat lokal bersifat kasuistik atau berbeda dengan daerah ataupun negara lain. Berbagai permasalahan sosial di tingkat lokal akibat pengaruh globalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Permasalahan lokal di bidang ekonomi. Perhatikan kutipan artikel berikut. Perkembangan pasar modern yang semakin pesat tidak bisa dibendung seiring kemajuan zaman. Konsumen tentu diuntungkan karena semakin banyak pilihan tempat belanja dengan pelayanan yang mudah dan cepat. Kehadiran pasar modern merupakan satu keniscayaan di tengah arus globalisasi ekonomi yang semakin masif. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan juga cenderung besar, khususnya bagi eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern justru menyebabkan pasar tradisional semakin terdesak. Berdasarkan kutipan artikel di atas, coba kemukakan pendapat Anda terkait permasalahan akibat globalisasi. Globalisasi mampu memengaruhi di kehidupan masyarakat dari berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, perdagangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara melalui perdagangan. Negara mendapatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui impor. Seperti pada kutipan artikel, perkembangan pasar modern yang semakin pesat dapat menggeser eksistensi pasar tradisional. Pasar modern menjual berbagai produk seperti produk olahan, hasil pertanian, garmen, dan elektronik. Produk-produk tersebut disuplai dari luar negeri sehingga kualitasnya terjamin. Akibatnya, banyak konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern daripada pasar tradisional. Oleh karena itu, pelaku usaha pasar tradisional harus meningkatkan daya saing dengan menjaga kebersihan dan pelayanan produk agar tidak kalah dengan pasar modern. B. Permasalahan lokal di bidang lingkungan. Perhatikan lingkungan sekitar Anda. Apakah terdapat permasalahan lingkungan yang dapat Anda temui? Misalnya, pencemaran akibat limbah dari proses industrialisasi. Globalisasi mendorong masuknya perusahaan transnasional untuk membuka cabang di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan asing juga melakukan investasi untuk mengembangkan produksi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pembangunan sejumlah pabrik di setiap daerah. C. Permasalahan lokal di bidang budaya. Maksudnya kebudayaan asing sekarang ini menjadi ancaman dan tantangan bagi generasi muda. Tarian modern atau modern dance mulai digemari kalangan remaja dan para pelajar. Faktor kekinian dan gerakan tari modern yang lebih mudah dipelajari menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja. Mereka lebih cepat menguasai gerakan tari modern dibandingkan tari tradisional. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan dalam masyarakat terutama di kalangan generasi muda atau remaja. Globalisasi mendorong perubahan budaya dalam masyarakat. Masuknya budaya populer membawa dampak perubahan budaya dalam masyarakat. Apa saja perbedaan antara tradisional dan budaya populer? Untuk mengetahuinya, mari perhatikan perbedaan budaya tradisional atau lokal dan budaya populer berikut. Tabel 2.1. Perbedaan budaya tradisional dan budaya populer. 1. Budaya tradisional. Penyebaran lebih banyak dilakukan secara lisan dan turun-menurun. Budaya populer. Penyebaran dilakukan melalui media massa. 2. Budaya tradisional. Pola penyebaran tetap standar atau cenderung sederhana. Budaya populer. Pola penyebaran bervariasi. D. Permasalahan lokal di bidang politik. Permasalahan politik berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan. Pada tingkat lokal, unsur-unsur tersebut berkaitan dengan sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Permasalahan politik di tingkat lokal pada umumnya tidak terlepas dari pengambilan kebijakan pembangunan yang timpang. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah lebih menitik beratkan
kepentingan investor asing daripada masyarakat. Sebagai contoh, terkait pemberian kebijakan pembangunan melalui kerjasama investor asing atau industri transnasional. Pemerintah daerah lebih melindungi properti dan keuntungan perusahaan asing dibanding hak-hak masyarakat lokal. 2. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. A. Neokolonialisme. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mengenal istilah neokolonialisme? Neokolonialisme berasal dari kata kolonial atau colonia yang berarti tanah permukiman atau jajahan, dan neo yang artinya baru. Jadi neokolonialisme dapat disebut sebagai kolonialisme baru. Istilah neokolonialisme mulai dikenal pada 1961. B. Budaya populer. Budaya populer kini cenderung merujuk pada selera pasar yang komersial dan tercipta karena adanya produksi massal atau produk industrialisasi. Menurut Jean P. Baudrillard, konsumsi budaya populer semakin berkembang dan diterima masyarakat melalui peran media massa sehingga terjadi tren atau populer. Budaya populer sangat mudah dikenali. Ciri-ciri budaya populer sebagai berikut. 1. Adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi. 2. Tingkat pemahaman yang mudah diingat dan mudah dimengerti. 3. Mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat. 4. Bersifat momentum atau tidak bertahan lama. Umumnya beberapa budaya populer mudah dilupakan setelah sekian lama menjadi tren. 5. Mengandung unsur profit atau memiliki nilai keuntungan. C. Konsumerisme. Globalisasi mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Saat ini masyarakat dibanjiri iklan yang ditawarkan oleh situs belanja daring atau online, sehingga mendorong masyarakat cenderung konsumtif. Perhatikan gambar di samping. Apakah Anda tertarik membeli barang-barang berdiskon seperti tampak pada gambar? Apabila Anda memiliki sikap konsumtif, bisa jadi Anda langsung tertarik untuk membeli barang tersebut walaupun tidak dibutuhkan. Masyarakat cenderung memenuhi keinginannya daripada kebutuhan pokoknya. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah konsumerisme. 4. Kerusakan lingkungan. Secara umum, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu proses alam dan ulah manusia. Kerusakan lingkungan yang tampak pada gambar disebabkan oleh ulah manusia. Tuhan menciptakan alam agar bisa dimanfaatkan dengan baik bagi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, beberapa manusia cenderung lalai melestarikan alam sehingga terjadi masalah lingkungan yang berdampak bagi kehidupan manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi saat ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.